Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Wipah Hilmana Pilah dengan NIM 2007154 dari kelas 2 EPGSD. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai komponen-komponen kurikulum. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Dalam pendidikan terdapat istilah kurikulum, yang artinya kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam perencanaan sebuah kurikulum terdapat beberapa komponen yang membentuknya. Yang pertama ada komponen tujuan. Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi dari mulai tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur. Tujuan pendidikan nasional diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional yang merupakan tujuan yang paling umum. Yang kedua, tujuan institusional atau tujuan kelembagaan yang dirumuskan oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan lembaga dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga ada tujuan kurikuler atau tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Dan yang keempat yaitu tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran yang merupakan bagian dari tujuan kurikuler. Tujuan pembelajaran adalah tujuan yang harus dicapai oleh guru dan siswa dalam satu kali tatap muka. Yang kedua ada komponen isi. Komponen isi adalah komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Pada komponen materi berisi bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan isi kurikulum. Kriteria tersebut yaitu yang pertama, isi kurikulum harus sesuai, tepat, dan bermakna bagi perkembangan siswa. Yang kedua, isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan sosial, artinya sesuai dengan tuntutan hidup kita dalam masyarakat. Yang ketiga, ada isi kurikulum dapat mencapai tujuan yang komprehensif, artinya mengandung aspek-aspek intelektual, moral, dan sosial secara seimbang. Yang keempat, ada isi kurikulum harus mengandung pengetahuan ilmiah yang sangat prinsip, artinya tidak cepat lapuk hanya karena perubahan tuntutan hidup sehari-hari. Yang kelima, ada isi kurikulum mengandung bahan pelajaran yang jelas, teori, prinsip, dan konsep yang terdapat di dalamnya bukan hanya sekedar informasi faktual. Dan keenam, isi kurikulum harus dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Dan yang ketiga, komponen strategi atau metode. Strategi pembelajaran merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru dan siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, strategi memiliki dua hal penting, yaitu rencana yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode adalah upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan belajar nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Lalu komponen yang terakhir yaitu komponen evaluasi. Evaluasi dalam kurikulum ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Setiap kegiatan akan memberikan informasi demikian juga dalam pencapaian tujuan-tujuan belajar dan proses pelaksanaan mengajar. Umpan balik tersebut digunakan untuk mengadakan berbagai usaha penyempurnaan baik bagi penentuan dan perumusan tujuan mengajar, penentuan sekuensi bahan ajar, strategi, dan juga media mengajar. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya perencanaan yang matang, sebuah kurikulum tidak akan tercipta dengan baik. Untuk menyempurnakan proses perencanaan itu sendiri, seorang perencana kurikulum harus memiliki pemahaman yang baik mengenai komponen-komponen apa saja yang harus ada dalam kurikulum. Agar sebuah kurikulum dapat tercipta dengan baik, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang berlaku, dan sesuai dengan aturan yang berlaku juga, sehingga mampu diterapkan pada peserta didik dengan tepat dan sesuai. Nampaknya hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.